بركة وفقد موجع. Geger Indonesia Air sejagat dak. Gus Ikdam menyitir sebuah hadis. Sayyati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang di satu zaman atas umatku manusia-manusia yang menjauhi ulama dan fuqaha, ya, akan dicabut berkahnya. Kalau menjauhi ulama dan fuqaha itu benar akan dicabut berkah kasabnya, akan menjadi sultan yang zalim, akan keluar dari dunia tanpa iman, benar. Nah, ya. Tapi ini yang lucu, Gus Ikdam nambah, ya. Dan kalau menjauhi Habib juga sama, akan dicabut berkah. Jadi kalau ini umat Islam Indonesia, umat Islam di dunia manapun yang menjauhi Habib, nah ya Habib tuh diantaranya yang aku Habib tuh Rizik Syihab, Habib katanya, Bahar Smith, Taufik, Muhdor, Salim Jindan, ya, Sufi Yahya, dan Habib-Habib semua. Maka yang menjauhi Habib-Habib itu akan dicabut berkah kasab, diberi sultan dolim, dan akan keluar dari dunia tanpa iman. Bagus ini, lanjutkan terus ya, biar kacau nih tatanan syariah, tatanan fikih. Kacau sudah ya. Ini lebih lucu daripada Ipin Upin nih. Aduh. Geger. Jadi kalau mengikuti pemikiran Gus Ikdam, kita ini tidak boleh menjauhi Habib, karena akan dicabut berkah kasab dan akan diberi sultan dolim dan akan keluar dari dunia tanpa iman. Artinya umat Islam Indonesia dan yang lainnya harus dekat dengan Habib, harus cinta ke Habib. Ya, tidak akan dicabut berkah kasab, yang ada paling dawir. Tidak akan diberi sultan dolim, yang ada paling pemalsuan kuburan dan sejarah bangsa. Ya, pemalsuan pendiri NU. Tidak akan ada mati tanpa iman, yang ada paling reuni 212, yang ada paling mencaci maki Umaro, kera-kera bersorban, anjing babi, ya, dan tidak akan bodoh, yang ada paling cerita Fakih Mukodam di Roj 70 kali sehari semalam, dan rantai emas dari langit. Jadi dekat-dekat dengan Habibiyah, dia seperti itu. Keren, geger Indonesia. Acak aleh idak. Balatak acak-acakan. Terus. Biar kacau balo nih. Terkait hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayyati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin ulaha tufa'ullahul barakata min kasbihim wasanniyatu yussolitullahu ta'ala sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imani. Wallahu a'lam bishawab. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang di satu zaman atas umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i
mereka berlari dari ulama dan fuqaha'i, fayabtalihimullahu, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka bisalasi baliatin, dengan 3 ujian. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mencabut berkah kasabnya. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusalitullahu ta'ala sultanan zalima, Allah akan mengutus sultan yang zalim. Wasalisatu, yakhrujuna minad dunya bighairi imani, yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia tanpa iman atau wafat dalam keadaan tak beriman. Saya mendapatkan hadis tersebut yaitu dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani bin Umar Al-Jawi, kitab kuning. Di dalam redaksi hadis tersebut hanya ada 2 golongan yang jika dijauhi itu akan menjadikan 3 akibat kepada yang menjauhinya. Yang pertama redaksinya yaitu ulama, yang kedua fuqaha. Jadi tidak ada habib pun, tidak ada kiai, ya, apalagi Yahudi atau Majusi, ya, atau koruptor, ya, tidak ada. Maka ketika seorang Gus Ikdam menyampaikan hadis ini yang dinilai oleh para netizen, para ulama yang pernah ngaji kitab ini, ditambahi dengan habaib, khususnya habaib, maka mereka bereaksi. Loh, kenapa bereaksi? Apakah mereka benci Habib? Nanti dulu. Mereka pasti akan bereaksi karena dalam redaksi tersebut poinnya hanya 2, yang jika dijauhi akan timbul 3 akibat, yaitu ulama dan fuqaha. Mereka bukan hanya akan menolak kalau ditambah ada Habib, kalaupun ditambah umpamanya ada Yahudi, pasti akan nolak, atau ada koruptor, pasti akan nolak, ya, pasti akan nolak. Jadi mereka mereaksi itu bukan karena di situ ada Habib, karena di situ ada tambahan yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya mengatakan 2 golongan yang jika dijauhi akan mengakibatkan 3 bencana. Kalau ditambah jadi 3, 4 dan sebagainya yang tidak satu sifat dengan 2 redaksi tadi, mereka akan mereaksi, ya. Kenapa sebabnya? Karena antara ulama, fuqaha itu satu sifat, itu sifatnya keilmuan, sifatnya memberikan pencerahan kepada umat. Tetapi kalau Habib itu bukan keilmuan, tetapi gelar nasab.